Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Miss berharap kalian semua tetap semangat dan bahagia sampai akhir pembelajaran. Oke? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekarang Miss mau absen nama kalian. Kalau nama kalian dipanggil, tolong angkat tangannya ya. Namira Fasya Hailifa. Hadir, Miss. Oke, Alika Larasati. Hadir, Miss. Awai Anissa. Hadir, Miss. Good. Fenia Ajura. Hadir, Miss. Oke. Jadi topik pembahasan kita hari ini adalah simple present tense. Sebentar ya, Miss mau buka PowerPoint-nya. Nah, sebelumnya Miss mau nanya nih ke kalian, apa kalian pernah belajar simple present tense sebelumnya? Apa yang kalian ketahui tentang simple present tense? Ada yang mau coba jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Nanti kalau yang jawab, yang benar Miss kasih poin 10, kalau yang salah Miss kasih poin 7. Ada yang mau jawab? Apa itu present tense? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab kok diam? Siapa yang mau jawab, anak-anak? Ayo, siapa yang mau jawab? Sebentar ya, Miss. Oke, Alika mau coba jawab. Iya, Miss, sebentar. Simple present tense itu yang menyatakan tentang kegiatan sekarang, Miss. No, Alika, kamu salah. Itu termasuk simple present continuous tense. Tapi tidak apa-apa. Ada yang mau coba jawab lagi? Saya, Miss. Oke, Awai, apa jawabannya? Simple present tense adalah kegiatan sehari-hari, Miss. Oke, betul. Good untuk Awai. Jadi, simple present tense yang dikatakan Awai adalah kegiatan sehari-hari itu benar ya. Tapi masih belum lengkap. Nah, Miss mau ngasih penjelasan lebih detail lagi. Nah, pengertian dari simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, habitual action, kejadian yang berulang-ulang, general truth atau kebenaran umum, atau present atau kejadian yang terjadi saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam tenses ini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one. Oke, jadi kalian sudah tahu ya mengenai pengertian dari simple present tense. Nah, selanjutnya Miss mau nanya ke kalian, apa ada yang tahu rumus dari simple present tense? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa rumus dari simple present tense? Kalau pada diam, siapa yang mau jawab rumus dari simple present tense, anak-anak? Saya, Miss. Oke, Alika Alika. lagi.
Itu Ya. rumusnya kalau yang saya ketahui yaitu subject plus verb one plus object atau complement, Miss. Oke, kalau itu benar tapi masih kurang lengkap. Oke, Miss yang nambahin ya. Nah, jadi rumus dari simple present tense itu anak-anak positifnya subject plus verb one plus object or complement, negatifnya subject plus do or does plus not plus object or complement, interrogatifnya do or does plus subject plus verb one plus object or complement. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini anak-anak? Ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mem. Oke, Tania, apa pertanyaannya? Itu untuk yang pertanyaannya itu yang do atau does plus subject plus verb one plus object itu apa ya, Mem? Oke, pertanyaan Tania, apa sih itu subject, verb one, object, complement, do, does? Ada yang bisa jawab? Miss, saya bisa menjawab. Oke, Namira, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Venia. Nah, as itu adalah subjek seperti I, you, they, we, she, he, it. Nah, selanjutnya ada verb one. Verb one itu kata kerja satu. Dan itu adalah kata kerja pertama. O itu adalah objek dari kalimat. Do itu untuk penggunaan pada kata kerja verbal seperti subjek I, you, they, we, dan sebagainya. Lalu ada does itu untuk penggunaan pada kata kerja nominal seperti she, he, it. Begitu, Mem. Oh yes, benar sekali Namira. Oke, jadi udah dapat dipahami ya Penia. Jawaban dari Namira itu sudah benar sekali. Miss nggak perlu lagi jelasinnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Bagaimana sih menentukan SIS untuk akhiran kata kerja? Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, S dan IS ini ditambah pada akhiran kata kerja jika subjeknya itu seperti nominal she, he, it. Jadi, kata kerja yang berakhiran huruf Y dan E berarti ditambah S. Contohnya itu seperti buy ditambah S menjadi buys, make ditambah S menjadi makes, create ditambah S menjadi creates. Oke, selanjutnya ada penambahan IS pada akhiran kata kerja seperti O, CH, SH, S, dan X. Contohnya itu do ditambah IS menjadi does, approach ditambah IS menjadi approaches, plus ditambah IS menjadi blushes, process ditambah IS menjadi processes, tax ditambah IS menjadi taxes. Oke, sampai sini Miss mau nantang kalian untuk membuat contoh dari penambahan S dan IS. Siapa yang mau coba untuk menjawabnya? Saya, Miss. Oke, Saya, good, Miss. Awai. Apa jawabannya, Awai? Like ditambah S menjadi likes, smash ditambah IS menjadi smash. Oke, good, Awai. Jadi jawaban Awai benar ya. Like ditambah S menjadi S berarti itu contoh dari akhiran kata kerja E. Dan smashes ditambah smash ditambah IS menjadi smashes itu contoh akhiran kata kerja yang berakhiran SH. Jadi jawaban Awai sudah benar. Berarti kalian sudah mulai memahami pembelajaran present tense ini ya. Oke, selanjutnya apa sih itu time signal dalam present tense dan apa saja? Nah, ada yang mau jawabnya? Apa time signal? Oke, yes Namira. Apa jawabannya? Kalau time signal itu seperti every day, always, often, once a week, dan sebagainya. Seperti itu, Miss. Oke, jawaban Namira benar ya, every day, once a week, dan always, often. Oke, betul. Nah, jadi yang lebih lengkapnya lagi itu seperti ini ya, anak-anak. Time signal dari present tense, always sama dengan selalu, often sama dengan sering, seldom jarang, rarely sangat jarang, never tidak pernah, sometimes kadang-kadang, every day setiap hari, every night setiap malam,
every year setiap tahun, every month setiap bulan, every week setiap minggu, once a week 1 kali seminggu, twice a year 2 kali setahun. Oke. Selanjutnya Miss mau ngasih contoh kalian tentang contoh simple present tense. Nah, ada verbal dan nominal. Nah, contohnya itu nomor 1, I go to the school every day. Positifnya, I go to the school every day. Kenapa Miss tidak ada perubahan di go-nya pada kata kerjanya? Kenapa tidak ditambah S atau IS? Nah, kita lihat subjeknya. Subjeknya itu I, berarti subjeknya itu verbal. Dan tidak ada penambahan dari SIS. Oke, jadi positif ini artinya saya pergi ke sekolah setiap hari. Negatifnya, I don't go to the school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Don't. Oke, kenapa pakai don't? Karena kita lihat subjek lagi. Seperti subjek, kalau sudah subjek verbal berarti kita tidak ada penambahan jamak dan memakai do, tidak memakai does. Jadi pakai don't. Nah, interrogatifnya, do I go to the school every day? Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Nah, jadi contoh yang kedua itu nominal. Santi catch fish every week. Santi menangkap ikan setiap minggu. Positifnya, Santi catches fish every week. Santi menangkap ikan setiap minggu. Nah, Miss, kalau pakai IS ya, Miss. Nah, kita lihat lagi subjeknya. Subjeknya itu nominal. She, he, it. Santi itu si, dia, perempuan. Jadi, kalau misalnya she, he, it ditambah S dan atau IS. Jadi, coaches. Nah, negatifnya Santi doesn't coach fish every week. Nah, kenapa pakai does? Karena subjeknya itu nominal she, he, it. Jadi memakai jamak does. Kenapa Miss kalau coach-nya tidak ditambah S? Karena jamaknya itu sudah di does. Nah, selanjutnya interrogatif. Does Santi coach fish every week? Apakah Santi menangkap ikan setiap minggu? Nah, Miss sudah ngasih contoh nih. Kalian Miss kasih soal untuk menjawabnya secara berdiskusi ya. Nah, ini nama kelompoknya. Nah, ini nama kelompoknya ya. Tadi maaf ya, jaringannya tidak bagus. Ada kesalahan. Nah, nama kelompoknya ini. Maaf, Miss, PPT-nya. Oh, ini. Iya, maaf. Berarti tadi masalah jaringan ya, maaf ya. Ini nama kelompoknya. Kelompok 1 ada Alika, Venia, kelompok 2 ada Namira dan Awai. Nah, ini soalnya ya, Miss tunggu 3 menit untuk menjawab soal 2 ini. Nah, yang soal pertama untuk kelompok pertama dan soal kedua untuk kelompok kedua. Siapa yang mau jawab? Yang jawab nanti maksudnya Miss jawabnya secara langsung. Kelompoknya perwakilan aja. Dimulai dari sekarang ya. Miss tunggu. Saya Miss ingin menjawab. Oke, perwakilan dari kelompok 1. Ya, apa Iya, jawabannya? Miss. Saya yang positif, she was clothes every week.
Oke, negatifnya? Untuk yang negatifnya, she doesn't Yes. wash clothes every week. Oke, Nah, untuk yang interrogatifnya, does she wash yes. clothes every week? Oke, kita keep dulu ya, tunggu kelompok 2. Apa kelompok 2 udah jawab juga? Sudah, Miss. Oke, siapa yang mewakilin? Saya, Miss. Oke, apa jawabannya? Untuk yang positifnya, we Yes. cook fried chicken. Dan untuk yang negatifnya, we don't cook fried chicken. Dan untuk kalimat interrogatifnya, do we cook fried chicken? Sudah, Miss. Oke, Awai, thank you. Oke, jadi jawaban nomor 1 kita lihat ya sama-sama. She was clothes every week. Nah, kelompok 1 menjawab she was clothes every week. Nah, was-nya tidak ada mengalami perubahan, padahal subjeknya itu nominal. Jadi, ini jawaban positifnya salah. Jadi, was-nya ditambah is, jadi was-is. Nah, jadi negatifnya benar. She doesn't wash clothes every week. Karena ini sih, jadi dia memakai does, jamak. Nah, interrogatifnya does she wash clothes every week. Nah, ini sudah benar interrogatifnya, berarti cuma salah di positifnya. Tapi tidak apa-apa, Miss maklumin. Oke, selanjutnya ada nomor 2, kelompok 2 menjawab, we cook fried chicken. Ini sudah benar, karena we subjek verbal, jadi tidak ada penambahan s dan is. Dan negatifnya we don't cook fried chicken sudah benar juga. Dunia subjeknya verbal Ayu Dewi, we termasuk subjek verbal, dan interrogatifnya do we cook fried chicken. Nah, ini sudah benar juga. Berarti kalian sudah mulai paham ya untuk menjawab soal simple present tense. Nah, sebelumnya Miss mau nanya ke kalian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Miss mau nanya apa kalian sudah paham mengenai simple present tense, dan jika kalian belum paham, kalian boleh bertanya kepada Miss. Dipersilahkan. Oke, tidak ada yang mau bertanya, berarti Miss langsung ngasih tugas. Nah, kita ada PR pertama dan PR kedua. Nah, PR pertama itu membuat clipping tentang simple present tense yang di dalam isi clippingnya ada 10 contoh soal simple present tense dalam bentuk pilihan ganda dan 5 contoh soal dalam bentuk isian seperti menjawab rumus simple present tense. Nah, PR clipping ini dikumpul minggu depan. Nah, kalian membuat clipping ini bisa mencari sumbernya dari internet ya. Oke, selanjutnya ada PR 2 menjawab soal sebanyak 3 soal seperti contoh yang ini tadi, soal diskusi kita. Nah, jadi nanti Miss mau ngirim ke kalian isi PowerPoint ini untuk menjadi acuan jawaban kalian menjawab soal ini ya. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Miss persilahkan. Saya, Miss. Oke, Alika mau bertanya. Apa pertanyaannya, Alika? Untuk pembuatan clippingnya itu berapa halaman ya, Miss? Kalau misalnya minimal 6 lembar, paling sedikit 6 lembar, dan maksimal bebas. Jadi tidak ada penentuan di maksimal, tapi ada penentuan di minimal. Udah mengerti, Alika? Oke. Terima kasih, Miss. Oke, jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian mempelajari simple present tense di luar sekolah melalui internet ataupun YouTube ataupun media lainnya yang bisa membuat kalian memahami simple present tense lebih dalam lagi. Oke?
Karena berhubung 2 menit lagi waktunya, Miss akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau dokumentasi dulu ya, anak-anak. Sebentar. Buka kameranya dulu. Oke, Miss foto ya. Fenia, Awai nggak buka kamera? Kenapa tidak buka? Oke. Ya sudah, kalian aja. Dah. Oh, oke, ada Lika. Oke. Ya sudah, sampai di sini.